Healthy, selamat pagi, salam sehat dan bahagia. Bagaimana kabar hari ini? Tentu Healthy pada hari ini tambah semangat ya, karena kita besok pagi akan menyambut weekend. Hari ini kita berjumpa pada program perdana ya, Puskesmas 1 Melaya, yaitu Bisik Bincang Asik Prokes. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang program TB. Tapi sebelumnya mungkin Healthy perlu mengenalkan diri ya. Kami dari Puskesmas 1 Melaya, yaitu Margi Utami, dan saya hari ini tidak sendiri, jadi ditemani oleh rekan kami yang cantik ya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Iren Biasari, bersama Bu Margi. Besok kita ada weekend ya. Iya, Jadi Healthy harus tetap jaga kesehatan dan tetap bahagia. Semangat ya. Iya, tentu semangat dong Mbak Iga. Iya. Apalagi weekend kan, mereka Iya. pasti akan jalan-jalan dengan keluarga. Iya, kita harus tetap jaga kesehatan. Baiklah, hari ini kita kedatangan narasumber dari pemegang program TBC UTD Puskesmas 1 Melaya, yaitu Ibu Nurse Nurul Huda, SK. Selamat pagi Ibu Nurul, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Nah, Nadia. besok weekend mau kemana? Ya di rumah aja. Jadi walaupun di rumah ya tetap semangat ya Mbak Nur ya. Tetap jaga kesehatan ya. Ya tentunya. Baiklah ya, pada hari ini sebelumnya tadi sudah diperkenalkan dari kami dari Puskesmas dan pemegang program. Jadi masyarakat mungkin selama ini mengetahui TB dari media sosial. Jadi hari ini mungkin masyarakat ingin lebih tahu tentang TB itu seperti apa. Jadi mungkin bisa disampaikan ya Mbak Nurul ya, TB itu sebenarnya apa? Baiklah kalau begitu saya akan menjelaskan sedikit ya. Sebenarnya TB itu adalah penyakit menular sih ya. Penyakit menular yang disebabkan oleh kuman TB yang disebut dengan Mycobacterium tuberculosis, yang penularannya lewat udara ya. Penularannya lewat udara yang dapat menyerang paru-paru ataupun organ tubuh yang lainnya. Seperti itu. Oh iya, jadi masyarakat harus tahu ya, ternyata itu disebabkan oleh bakteri. Ya, nah tadi masyarakat kan sudah tahu ya penyakit TB itu apa. Nah, sekarang masyarakat Healthy juga ingin tahu bagaimana cara penularan penyakit TBC itu. Penularan TB ya. Iya. Penularan TBC itu sebenarnya ada dua ya. Penularan TB secara langsung dan tidak langsung. Penularan TB secara langsung itu biasanya kita berhadapan dengan orang TB, kita nggak tahu kan. Ya. Ya TB kita berhadapan langsung tanpa menggunakan masker. Kita berbicara, otomatis kumannya itu akan tidak sengaja kita hirup masuk ke paru-paru kita. Itu seperti itu secara langsung itu. Kalau yang tidak langsung, misalnya ada pasien penderita TBC, dia berludah atau membuang dahaknya itu di tempat lembab atau di tempat yang terbuka. Habis itu kumannya kan bisa penularannya kan lewat udara, jadi nggak sengaja kita hirup. Nah itu yang secara tidak langsung ya. Itu sih. Oh itu ya, jadi penularannya itu bahaya ya, dulu ya, bahaya ya. Menular sebenarnya, sangat menular sekali ya. Mungkin masyarakat juga ingin tahu. Jadi setelah mereka seandainya sudah tahu tentang penularannya, mungkin masyarakat juga ingin tahu bagaimana gejala daripada penyakit TB ini, gitu Mbak. Gejalanya ya. Bisa dijelaskan mungkin sedikit aja. Iya. Kalau gejala yang pertama ya, gejalanya yang pertama yaitu batuk ya tentunya ya. Semua masyarakat mungkin sudah tahu kan. Gejala yang utama itu batuk berdahak ya Bu ya. Batuk berdahak lebih dari 2 minggu, disertai biasanya ada darah seperti itu ya. Terus tiba-tiba berat badannya tiba-tiba menurun gitu ya, tiba-tiba kurus gitu kan. Terus keringet dingin di malam hari tanpa aktivitas ya. Kadang tuh kok saya keringetan ya setiap malam, biasanya kan gitu ya. Biasanya nggak keringetan, kok ini saya beberapa minggu terakhir ini saya keringetan gitu kan. Tapi saya nggak melakukan aktivitas seperti itu ya.
Terus gejala lain itu biasanya ada sesak napas, nafsu makan menurun tentunya itu ya, nafsu makan menurun, terus ada demam. Demamnya itu kadang sampai tinggi ataupun kadang nggak terlalu tinggi, cuman meriang-meriang seperti itu ya. Tapi cukup mengganggu kan itu kan Bu ya. Pasti akan mengganggu. Itu sih sebenarnya gejala utama dari TB ini. Nah, terus selanjutnya bagaimana sih pasien bisa dikatakan TBC itu? Apakah hanya batuk dan juga keringat dingin pada malam hari gitu? Pasien dikatakan TBC gitu ya? Iya, bisa dikatakan TBC, diagnosisnya. Oh, diagnosisnya. Kalau untuk diagnosis itu pasien biasanya kan berobat ke puskesmas gitu ya. Iya. Nggak langsung misalnya dari batuk kita bisa diagnosis pasien itu TBC. Nggak seperti itu ya Mbak Iga ya, mungkin biar lebih detail. Kalau misalnya pasien dikatakan TBC itu mengikuti pemeriksaan ya, pemeriksaan dahak itu yang utama ya, pemeriksaan dahak. Jadi kita berikan dahak dari sini. Kalau setelah screening dikatakan pasien batuk lebih dari 2 minggu, batuk berdahak, batuk ada darah seperti itu. Jadi kita berikan dahak dari puskesmas ya. Nah setelah ada hasil dari dahak itu positif, dikatakan positif, baru pasien itu dikatakan TBC seperti itu. Kalau untuk pasien TBC dengan hasil dahak positif, nah itu kalau TBC dengan ekstra paru misalnya yang di luar paru itu lain lagi nanti ya. Diagnosanya biasanya dari ronsennya, terus yang di luar paru nanti dari spesialis biasanya seperti itu yang mendiagnosis. Baik, terima kasih Ibu Nurul. Ya. Jadi masyarakat itu sebenarnya banyak mungkin ya Mbak Nurul ya yang tidak tahu mungkin ya gimana sebenarnya kalau misalnya mereka mau berobat gitu ya, kalau mereka merasa seperti tadi ada gejala dan sebagainya itu mungkin bisa dijelaskan. Jadi kalau misalnya masyarakat ada gejala batuk lebih dari 2 minggu, batuk berdahak seperti gejala yang tadi, kita sih mengharapkan masyarakat itu lebih care sama dirinya sendiri lah pertama kan ya. Habis itu ceklah dahak ke puskesmas, bisa langsung periksa daftar di loket, kita langsung diarahkan oleh petugas loket untuk ke pemeriksaan umum. Biasanya seperti itu kalau dari puskesmas ya itu ya. Nanti dari pemeriksaan umum kita adakan screening namanya ya. Nanti dari sana kita berikan pot dahak di bagian lab. Nanti dari sana kita bisa memberikan pot dahak itu bagian labnya ya. Setelah itu baru setelah ada hasil dan dijelaskan untuk dahaknya seperti apa, ada hasil baru kita menghubungi pasien tersebut. Hasilnya positif maupun negatif. Untuk pengobatan TBC itu bagaimana Ibu Nurul? Kalau untuk pengobatan, pasiennya kan positif nih. Kita kan menghubungi pasien tersebut ya, hasil positif. Jadi kita janjian dulu sama pasiennya. Kita janjian sama pasiennya, kita obati di puskesmas sih sebenarnya. Pengobatannya di puskesmas selama 6 bulan nanti kalau selama 6 bulan itu nanti dokternya memberikan pengobatan seperti itu selama 6 bulan. Nanti kita menjelaskan untuk dari pengecekan evaluasi dahaknya itu seperti apa kalau pasiennya positif. Berarti pengobatan selama 6 bulan di puskesmas jadi berobat. Bisa di puskesmas. Kalau misalnya pasiennya maunya berobat, misal pasien itu nggak mau ke Jawa gitu, bisa kita rujuk nanti pasiennya gitu ya, bisa dirujuk. Tadi kan pengobatannya baru ya. Terus kadang-kadang nih Mbak Nurul, kan itu kalau pengobatan 6 bulan tuh lama ya Mbak Nurul ya? Lama ya? Jadi tentu ada ya akibatnya kalau misalnya pasien itu tidak rutin berobat atau telat berobat gitu seperti itu, ada nggak kira-kira? Itu ya Bu ya, pasti ada akibatnya. Yang pertama itu kalau pasien tidak berobat secara teratur gitu ya,
pasien masa sembuh sebelum pengobatan. Yang pertama tentunya pasien belum bisa dikatakan sembuh, ya kan? Belum bisa dikatakan sembuh. Pasien cuma berobat 2 minggu misalnya, merasa udah sembuh, otomatis pasien belum bisa dikatakan sembuh. Karena sembuh itu nanti setelah pengobatan 6 bulan ada lagi cek dahaknya nanti, cek dahak bulan kedua, bulan kelima sampai akhir pengobatan. Nanti setelah itu baru pasien bisa dikatakan sembuh apabila hasil dahak akhir pengobatannya itu negatif, artinya tidak ada kuman TBC dalam dahak itu tersebut. Jadi kalau penderita TBC jadi belum bisa dikatakan sembuh, apakah bisa dikatakan sembuh setelah berobat selama 6 bulan? Itu yang seperti tadi Bu Nurul bilang. Iya, seperti itu dah, seperti yang saya bilang tadi. Jadi pasien itu dikatakan sembuh apabila pasien di follow up bulan kedua negatif, follow up bulan kelima negatif, dan akhir pengobatan hasil dahaknya itu negatif ya. Jadi akhir pengobatan dikatakan sembuh seperti itu. Kalau pengobatan lengkap 6 bulan dan hasil dahak evaluasinya negatif. Ya. Pak Nurul ya, Pak Nurul kan sudah lama ya jadi pemegang program di Puskesmas Satu Melaya ya. Jadi mungkin sedikit ingin tahu nih kegiatan-kegiatan apa kira-kira yang sudah dilakukan di Puskesmas Satu Melaya terkait program TB ini. Yang pertama kalau kegiatan dari program TB, yang pertama itu kita melakukan kunjungan rumah ya. Kunjungan rumah pada pasien TB dan post TB. Ya, pasien yang sudah sembuh lama atau pasien yang sudah selesai pengobatan nanti kita kunjungin lagi. Itu terus yang kedua itu ada screening namanya ya Bu ya. Screening TB di tempat-tempat khusus. Screening TB misalnya di pondok pesantren, panti asuhan, sekolah-sekolah seperti itu. Terus ada lagi kegiatan investigasi kontak penderita TB ya, investigasi kontak. Jadi kita itu mencari 20 kontak erat ya sih sebenarnya ya, kontak erat pasien TBC. Jadi kita kunjungin, kita screening seperti itu. Kita screening. Terus ada lagi kita juga kerjasama sama dokter praktek mandiri, bidan praktek mandiri sama perawat juga ya. Nanti kita sudah bersurat sih, sebenarnya sudah jalan itu. Ada surat sih sebenarnya, dan itu pun sudah ada feedback balik ya dari mereka mengirim terduga, dan sampai ada juga yang dokter praktek itu sudah mengirim terduga dan ada hasilnya yang positif seperti itu. Untuk kedepannya nih Bu Nurul, apa harapan Ibu Nurul sebagai pemegang program TBC untuk HELTIS ini? Harapannya sih semua masyarakat itu care ya sebenarnya untuk dirinya sendiri sih sebenarnya ya. Jadi care terhadap diri sendiri. Kalau sudah ada gejala batuk, berdahak lebih dari 2 minggu atau batuk lama, diharapkan sih datang ke puskesmas untuk cek dahak sih sebenarnya Bu ya. Itu yang susah ya sebenarnya. Susah ya, karena kan perilaku ya, artinya dari kesadaran mereka gitu ya. Mereka sadar tentang diri sendiri, tentang kesehatan diri sendiri gitu dulu ya. Baiklah, jadi perbincangan hari ini sangat menarik ya pemirsa ya, HELTIS. Jadi mungkin karena ini sudah siang ya mungkin ya. Jadi kita akhiri perbincangan hari ini dengan salam tos TB ya, sama-sama. Jadi kita lakukan yaitu dengan salam tos TB. Temukan, obati sampai sembuh. Sampai jumpa lagi dalam program kami yaitu Bisi Promkes ya di minggu depan ya, minggu depan dengan topik yang berbeda mungkin ya. Dan selamat weekend buat HELTIS semuanya.